Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah. Senang sekali Damai Indonesiaku kembali hadir di hadapan Anda selama 90 menit ke depan. Kita akan mendengarkan nasihat-nasihat dari guru-guru kita. Seperti yang Anda saksikan dalam VT tadi sebelumnya, bahwa tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini yaitu bagaimana kita agar bisa menjaga lisan. Ya, jika lisan tidak dijaga, akan ada hati yang terluka. Itulah tema yang kita angkat pada kesempatan siang hari ini. Dan kita bersiar langsung dari Masjid Raya Al-Kausar, Perumahan Villa Dago, Pamulang, Tangerang Selatan. Bersama guru-guru kita, Ustadz Hilmi Firdausi dan juga Ustadz Fahmi Salim. Pemirsa, inilah Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor. Tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadan nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Guru kita bersama Ustadz Fahmi Salim, kita doakan beliau selalu sehat, panjang umur dalam kebaikan, istiqomah dalam berdakwah, dan kelak nanti husnul khatimah. Bapak Ibu jamaah Masjid Jami Al-Kausar yang insya Allah calon penghuni surga. Mau ke surga? Mau ke surga? Mau sekarang? Kapan Bu ke surganya? Tunggu waktunya. Kalau waktunya sekarang gimana? Ya Masya Allah. Saya doakan semua panjang umur, sehat walafiat, utangnya lunas. Kenceng amat pas utang ya, Masya Allah. Ya. Tema kita hari ini tentang lisan. Ini cocok nih, banyakan emak-emak nih ya. Kenapa demikian? Rasul pernah ditanya, Su'ila Rasulullah SAW an aksari ma yudkhilun nasal jannata. Rasul ditanya, ya Rasulullah, hal apa sih yang paling banyak membuat manusia itu masuk surga? Kata Rasul, taqwallah wa husnul khuluq. Bertakwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Ada yang tanya lagi, wasu'ila an aksari ma yudkhilun nasan nara. Terus hal apa nih yang paling banyak membuat manusia masuk neraka? Kata Rasul, dua juga jawabannya. Al-famu wal farj. Al-famu apa? Mulut, wal farj dan kemaluan. Kalau mulut itu domainnya ibu-ibu, emak-emak, ya, para akhwat dan ummahat. Kalau kemaluan itu domainnya laki-laki. Makanya ibu, ya, coba ibu ini saya mau ngetes. Ibu lagi kaget, ibu lagi terharu, ibu sedang dapat anugerah atau sedih atau hal-hal yang shock, ya, itu yang ditutup mata apa mulutnya? Gitu kan? Nah, ini karena sumber dosa emak-emak itu ada di mulut. Ya. Sedangkan bapak-bapak, ya, kalau ada sesuatu yang mengagetkan, ada sesuatu yang membuat bapak shock, terkejut, itu biasa yang ditutup apanya? Matanya.
Baik, ya. Jadi intinya adalah bahwa dosa yang paling banyak, dosa yang paling membuat kita ini masuk neraka itu yang pertama untuk ibu-ibu adalah mulutnya, untuk bapak itu kemaluannya. Kemaluan sumbernya dari mata, Pak. Dari mata turun ke kemaluan. Maka hari ini tema kita tentang lisan, tentang emak-emak, nggak apa-apa dulu ya Pak ya. Bapak juga sama Pak, cuman yang banyakan ngomong siapa? Ya, maka yang paling banyak terjebak akan dosa ini adalah perempuan. Bapak juga ada, tapi belakangan. Saya senggol belakangan. Ibu, kira-kira dosa-dosa apa nih yang berhubungan dengan lisan kita? Langsung gibah Pak. Langsung gibah. Emang gibah tuh apa Bu? Ngomongin orang, kok pasih bener ya? Ya. Rasul pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, atadruna mal ghibah? Ghibah itu apa? Ya, Rasul ditanya, ya, Rasul tanya gibah itu apa? Kata Rasul, gibah itu ya, engkau membicarakan sesuatu yang tidak saudaramu pengen dengar. Engkau membicarakan, ya baik itu keburukan ataupun yang lainnya, tapi saudaramu tuh nggak pengen dengar. Itu namanya ghibah. Kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau yang dibicarakannya itu fakta, kenyataan gimana? Kalau yang engkau bicarakan itu kenyataan, fakta, engkau telah menggibahinya. Dan kalau yang dibicarakan ternyata bukan kenyataan dan bukan fakta, engkau telah memfitnahnya. Tuh Bu, yang dibicarain yang benar jadi ghibah. Yang dibicarain yang bohong jadi fitnah. Contoh gimana? Ada tetangga ibu bercerai. Benar dia bercerai. Wah, emak-emak kan langsung semangat ya. 45. Padahal mah itu ya Allah nikahnya ratusan juta. Masa bodoh-bodoh. Dia cerai betul. Dia cerai. Ya. Tapi dia nggak suka perceraiannya dibicarakan. Maka ibu-ibu jamaah sekalian telah menggibahinya. Apalagi dia nggak bercerai. Dan masih banyak di sekeliling kita hal-hal yang sering digibahi. Maka hati-hati. Kata Allah Subhanahu wa taala surah Al-Hujurat, ayyuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Yang suka gibah Pak, Bu, sukakah kalian memakan daging bangkai saudara kalian sendiri dan kalian pasti akan jijik karenanya. Orang yang suka menggibah itu diumpamakan sebagai pemakan daging bangkai saudaranya. Ibu sama bangkai jijik? Bangkai tikus deh. Berani megang begini? Ini bukan lagi bangkai tikus, tapi bangkai saudara kita sendiri. Kita nyemil daging bangkai saudara kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, itu ghibah. Apalagi coba? Ayo, ghibah. Setelah ghibah apa lagi? Banyak ya, menjelek-jelekkan. Ya, mengolok-olok, menghina, membuli. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakunu khairan minhum wala nisa'um min nisa'in asa ayyakuna khairan minhun. Di Al-Hujurat tuh. Ya. Orang beriman, janganlah engkau mengolok-olok kaum yang lain, boleh jadi kaum yang diolok-olok lebih baik dari yang mengolok-olok. Apa tuh membuli Bu? Dan janganlah langsung Allah bilang, janganlah perempuan, janganlah kaum perempuan membuli kaum perempuan yang lain. Boleh jadi kaum perempuan yang dibuli itu lebih baik dibanding yang membuli. Ya, hati-hati dengan masalah bulian. Ya, hati-hati. Ya, apalagi setelah itu ada lagi la talmidu anfusakum, mencela, la tanabadu bil alqab, memberikan gelaran buruk Pak. Ini anak muda apalagi, jangan suka menjuluki temannya atau siapapun dengan julukan yang dia tidak suka. Mentang-mentang kupingnya caplang dipanggil, caplang, plang, nggak boleh. Ya. Mentang-mentang misalkan apa jidatnya lebar, apa namanya itu istilahnya? Nah, tuh tahu kan ya? Nong nggak boleh. Ya. Apalagi nggak boleh, la tajassasu, ya. Jangan engkau mencari kesalahan orang lain. Nah, ini dia nih, nyari-nyari kesalahan orang. Ini paling gampang ya Bu ya. Ya, kalau kata pepatah Bu, semut di ujung lautan kelihatan, gajah di pelupuk mata nggak kelihatan. Itulah kita, hobi nyari kesalahan orang lain. Padahal kita sendiri banyak dosa.
Dan masih banyak dosa-dosa yang disebabkan oleh lisan kita. Maka tugas kita hari ini menjaga bagaimana supaya lisan kita ini terjaga, Bu. Karena kata Rasulullah, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena mampu menjaga lisannya. Hati-hati, apalagi sekarang zamannya orang gampang viral. Gampang direkam, gampang disebarluaskan. Jagalah lisanmu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi. Masya Allah, tabarakallah. Tausiah yang disampaikan oleh guru kita tadi di segmen 1. Ada satu pepatah Arab yang menyatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Betapa keselamatan seseorang itu ditentukan bagaimana dia bisa menjaga lisan. Lantas bagaimanakah kerugian apa saja yang diakibatkan ketika seseorang tidak mampu menjaga lisan? Selengkapnya nanti di segmen kedua akan dijelaskan oleh guru kita Ustadz Fahmi Salim. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Masya Allah, tabarakallah pemirsa, kembali lagi dalam Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik. Jika lisan tak dijaga, maka ada hati yang terluka. Nah pemirsa, selain tausiah, nanti yang kita akan dengarkan, Ustadz Fahmi Salim akan menyampaikannya. Nah nanti di segmen kelima pemirsa, ini saya akan sampaikan, para pemirsa bisa bergabung atau mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami, yaitu @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi, @damaiindonesiaku_tv1. Itu ada segmen nasihat Ustadz. Para pemirsa bisa mengajukan pertanyaan berkaitan tema besar kita, berkaitan dengan lisan. Nah, pemirsa, di segmen kedua ini, Ustadz Fahmi Salim akan menyampaikan kerugian apa saja ketika kita tidak bisa menjaga lisan. Fadal, Ustadz Fahmi Salim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu. Sehat imannya, sehat badannya, sehat hatinya, sehat lisannya, sehat kantongnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Yang sama kita hormati guru kita bersama Al-Ustadz Hilmi Firdausi, mata'anallah bituli hayatihi. Kita doakan mudah-mudahan istrinya ridho. Amin. Istrinya bisa ikhlas. Kenapa? Suka ditinggal pergi. Kita hormati juga seluruh jamaah hadirin hadirat yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan majelis ini menjadi asbab hidayah, menjadi asbab turunnya rahmat Allah, menjadi asbab kita semua diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tadi beliau sudah menyampaikan tentang pentingnya menjaga lisan. Lisan ini kalau enggak dijagain, kalau enggak ada rambu-rambunya bisa membahayakan. Ibarat mobil, kalau di jalan enggak ada mengikuti rambu, dia akan membahayakan diri dan orang lain. Maka si pengendara yang memiliki lisan itu dia harus senantiasa memperhatikan rambu-rambu dalam bertutur kata. Al-Quran menyatakan bahwa kita sebagai muslim itu selalu dipantau dan diperhatikan setiap kata-kata kita. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu pun ucapan perkataan yang keluar dari lisan kita kecuali semua itu akan dicatat oleh raqib dan atid. Dalam surat Al-Isra 58 Allah juga berfirman, wa qul li ibadi yaqulul lati hiya ahsan. Perintah dari Allah, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampaikan kepada hamba-hambaku, yaqulu lillati hiya ahsan, ucapkanlah kata-kata yang terbaik. Nabi SAW juga menyatakan, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut, rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka dia harus mengucapkan kata-kata yang bagus, yang baik, atau diam saja. Kalau enggak bisa sanggup mengeluarkan kata-kata yang baik.
Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus berhati-hati, menjaga diri, mengerem diri. Perhatikan rambu-rambu buat lisan kita. Sebab kalau kita nggak bisa ngerem, kita nggak bisa mengendalikan lisan kita, ya, ini akan berdampak sangat buruk bagi kehidupan diri pribadi kita dan juga kepada orang lain. Dan ini menjadi asbab rusak dan binasanya sebuah masyarakat. Apa dampak buruk daripada kita tidak menjaga lisan? Yang pertama tentu saja, ya, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini dapat menyakiti hati orang. Ya. Bahkan kata-kata yang buruk seperti apa? Perundungan, tahu perundungan? Bullying, hati-hati. Jangan kira bullying itu hanya anak-anak kepada anak-anak. Kadang-kadang emak-emak sama emak-emak juga bully. Ya. Orang dewasa, laki-laki, bapak-bapak juga membuli sesamanya. Itu nggak boleh. Kalau kita punya anak masih usia sekolah atau di perguruan tinggi atau di pesantren, harus selalu kita pesankan, hei anakku, hati-hati jaga lisan. Jangan suka bully dan ikut-ikut merundung teman-teman kamu. Insya. Kenapa? Karena kita melakukan perbuatan yang tidak baik ini, ucapan yang menyakiti hati orang, itu akan tertancap perkataan yang tidak baik itu ke dalam hati orang itu dan tidak bisa diobati. Ya, ibarat kita paku, tahu paku? Paku kalau kita apa? Kita tancapkan ke kayu, ya. Tancapan itu kuat dengan pukulan yang keras, yang kita ibaratkan dengan perkataan yang keras, perkataan yang keji, perkataan yang tidak baik, itu bisa masuk ke dalam hati seperti tertancapnya paku di atas kayu. Dan saudara tidak mudah untuk mengangkat kembali kayu yang sudah paku yang sudah tertancap itu, kecuali kayu itu akan rusak dan menyisakan nganga yang mendalam. Itulah perumpamaan kalau kita mengucapkan kata-kata yang dapat menyakiti hati orang. Ya. Mungkin yang melakukan itu, mengeluarkan kata-kata itu sudah lupa. Sekian tahun, 10 tahun, 30 tahun udah lupa. Tapi bagi orang yang disakiti hatinya, itu tidak akan pernah loh. Saya mau tanya ibu-ibu, masih ingat kata-kata suaminya kalau menyakiti hati? Dulu di awal pernikahan, ya, udah nikah 30 tahun, masih ingat aja. Padahal lakinya udah lupa ngomong apa. Betul. Masya Allah. Ya, makanya hati-hati, jaga lisan. Yang kedua bisa apa? Memutuskan tali silaturahim. Padahal dalam Islam ini kita dianjurkan untuk apa? Menyambung tali silaturahim, hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan. Tapi karena asbab lisan kita yang tidak kita kendalikan, tidak kita jaga, maka silaturahim itu bisa rusak, bisa putus, dan tidak akan bisa tersambung lagi. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Ini sering terjadi ini bagi keluarga-keluarga. Ya. Mertua dengan menantu, istri, suami, atau suami dengan ipar-iparnya, atau dengan saudara-saudara kandungnya, ya. Ini suka apa? Memutus tali silaturahim. Kenapa? Gara-gara ucapan, gara-gara perkataan yang menyakiti hati, sehingga orang yang dikata-katain, yang digibahin, yang dinamimahin, yang difitnah, udah nggak mau lagi berhubungan dengan orang yang menyatakan ucapan tersebut. Ini kan berarti apa? Akan melemahkan persaudaraan dan rasa kekeluargaan. Yang ketiga apa? Dampak daripada lisan yang tidak terjaga ini, hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentu saja ini adalah sebuah perbuatan dosa.
Ya, karena setiap ucapan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan baik, dia pasti akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ucapan itu buruk, apalagi menyakiti hati orang, berkata-kata kasar, berkata-kata kotor, maka itu juga berkonsekuensi apa? Dosa, kita dapat dosa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan perbuatan dosa yang kelihatannya kecil, yang kelihatannya sepele. Pak Ustadz itu kan cuma canda doang. Itu kan cuma gurau doang. Udah jangan dimasukin hati lah. Iya, lu yang ngomong begitu gampang. Tapi bagi yang mendengar, bagi audiens, bagi saudara, kita yang mendengarkan kata-kata yang tidak pantas itu bisa menyebabkan apa? Dia sakit hati, mungkin juga dia bisa berdoa kepada Allah, dia curhat kepada Allah, dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu sakit hati sedalam apa orang itu. Barangkali dia dalam doanya mendoakan kita yang buruk. Mau didoain buruk? Rezekinya susah. Nauzu, keluarganya bisa berantakan. Nauzu, anaknya bisa nakal. Gara-gara apa? Doa orang yang dizalimi. Yang keempat, akibat buruknya adalah apa? Bisa masuk neraka. Kata Nabi SAW di Bukhari, Innar rajula yatakallamu bil kalimah fi sakhatillah la yulqi biha balan hatta yahwi biha fi jahannam. Hati-hati, kalau seorang dia mengucapkan satu kalimat, satu kata yang kemudian dia tidak memikirkan dampaknya, maka itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah dan dengan itu dia akan terjerumus masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Fahmi Salim yang telah melengkapi tema yang sangat menarik ini. Kerugian dan juga dampak buruk tentunya ketika kita tidak menjaga lisan bagi diri sendiri, dosa dan tentunya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan bagaimana kerugian bagi orang lain? Tentunya akan ada kebencian di sana, akan ada terputusnya tali silaturahim di sana. Nauzubillah, summa nauzubillah. Nah, pemirsa, kita akan perdalam lagi dalam sesi tanya jawab, nanti akan ada 2 segmen. Namun sebelumnya, Ustadz Hilmi Firdausi sudah bersiap-siap untuk berbagi berkah bersama Luwak White Coffee. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jamaah, kali ini saya akan berbagi seseorang jamaah yang beruntung dan bisa menjawab pertanyaan saya yang terkait tema kita hari ini. Insya Allah akan mendapatkan hadiah uang tunai 1 juta rupiah yang dipersembahkan oleh Luwak White Coffee. Tapi jangan lupa dipotong pajaknya. Siap semuanya? Pertanyaannya, sebutkan 4 macam dosa lisan yang dapat menyebabkan orang lain merasa tersakiti. Coba. Ya, baik Mbak. Silakan Mbak yang di samping kiri saya. Silakan. Balik, baik. Oke, baik. Sini Mbak, deket Mbak. Baik Mbak. Siapa namanya Mbak? Perkenalkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuri dari mahasiswi. Mbak siapa? Nuri. Mbak Nuri. Iya. Dari mana? Mahasiswi di salah satu universitas di Jakarta. Baik, coba kira-kira jawabannya apa? 4 macam dosa lisan yang dapat menyebabkan orang lain tersakiti. 4 macam dosa lisan, yang pertama gibah. Yang kedua menghina orang lain atau mengolok-olok orang lain. Iya. Yang ketiga fitnah. Dan yang keempat ada mengadu domba. Itu aja? Iya, 4. Iya, Masya Allah. Betul nggak Bu? Betul. Alhamdulillahirrabbilalamin. Jawabannya benar. Selamat, Mbak berhak mendapatkan uang 1 juta rupiah dari Luwak White Coffee. Tapi dipotong pajak ya. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Damai Indonesiaku akan kembali setelah yang satu ini.
Baik, terima kasih. Alhamdulillah pemirsa yang dirahmati Allah, jika lisan tak terjaga, maka ada hati yang terluka. Itulah tema yang kita angkat di kesempatan siang hari ini pemirsa. Seperti yang santer, dulu saya di santri juga pernah belajar dalam mahfuzat salamatul insan fi hifzil lisan ya Ustadz ya. Ketika keselamatan seseorang itu tergantung bagaimana dia menjaga lisannya. Atau famun tadi yang kata Ustadz Hilmi ya, mulut ini emang susah untuk dijaga. Nah kita akan perdalam lagi dalam sesi tanya jawab. Sudah ada Ibu JJ dan Pak Husein. Tapi kami persilakan dulu Ibu JJ yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Bu JJ boleh berdiri, nanti akan dijawab oleh Ustadz Hilmi terlebih dahulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya. Ya. Berdasarkan survei, wanita itu bisa mengucapkan 20.000 kata per hari. Nah, pertanyaannya bagaimana kiat-kiat agar kita kaum wanita selalu bisa menjaga lisan kita dalam kebaikan. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paling tidak mengurangi dari 20.000 kata tadi ya Bu ya. Silakan Ustadz ini. Boleh sambil turun Ustadz. Baik, Ya. aduh Masya Allah ini curcol emak-emak ya. Memang Pak, kita beda sama perempuan ya. Kita ini cuma 6.000, 7.000 suku kata sehari Pak. Ini istri kita ini 20 sampai 24.000. Tuh ngapain ngomong apa aja Bu? Ya Allah ya. Pantas ketika Isra Mi'raj Rasul diperlihatkan kan neraka itu kan ya. Ada seseorang perempuan yang memakan daging bangkai. Itulah perempuan yang gak bisa menjaga lisannya. Padahal kan perempuan harusnya lebih mudah ke surganya. Tinggal sholat, puasa, taat suami, jaga kehormatan surga kan. Tapi ternyata lebih banyak perempuan ada di neraka, salah satunya karena tidak bisa menjaga lisannya akibat kebanyakan ngomong. Habis Ustadz kalau nggak ngomong pusing, keluar jerawat. Nah gitu ya, memang fitrahnya perempuan itu suka ngomong. Terus bagaimana caranya agar omongan yang banyak itu tidak membawa ke neraka gitu ya Bu ya, tapi membawa ke surga. Yang pertama pastikan apa yang kita bicarakan itu sudah difilter Bu. Ya Bu ya, ada saringannya dulu. Ya, disaring dulu. Setelah disaring, kira-kira ini berguna apa tidak, bermanfaat apa tidak, nyakitin orang apa enggak. Makanya Bu, ini emak-emak nih, bapak juga ya, kalau sedang marah lebih baik diam. Karena kalau emak-emak marah, satu ngomongnya cepat, keluar berapa ribu kata tuh, ya, lagi marah-marah. Yang ngomong tuh bukan dia kadang-kadang. Karena setan sedang membisikkan sesuatu. Sedang contoh apa ya, ngomelin anak kita. Pernah ngomel anak nggak? Pernah apa sering? Ya. Ibu pernah menyesal nggak ketika siang-siang ngomel sama anak, malam-malam ngelihat wajah anak kita? Nyesel nggak Bu? Nyesel. Karena tadi ketika ibu marah, ibu ngomel, itu sebahagian setan yang membisiki. Maka kalau marah mendingan dia. Terus apa lagi? Perbanyak zikir Bu. Kalau orang senangnya zikir, yang keluar juga zikir. Kalimat-kalimat yang baik, kata-kata yang baik. Ya, kalau orang seringnya gosip, seringnya juniper atau juniper, julid, nyinyir, baper. Itu pun yang akan keluar dari lisannya. Ya, ibu-ibu ya, maka jaga sekali lisan, difilter, berguna atau tidak, menyakiti atau tidak, dan kira-kira bermanfaat apa enggak. Lisan dan juga tulisan kita. Ya. Hari begini Bu, zamannya sosial media, apa yang kita tulis, apa yang kita posting pun mewakili lisan kita. Maka difilter, disaring supaya tidak menyakiti orang lain. Demikian. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi atas jawabannya. Lisan dan tulisan, sekarang ini netizen, maha benar netizen sampai seperti itu ya atas komentarnya. Nah berikut kami silakan Pak Husein yang akan mengajukan pertanyaan. Silakan Pak Husein, nanti akan ada dijawab Ustadz Fahmi Salim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang ghibah Pak Ustadz. Bagaimana kalau kita membicarakan kebijakan pemerintah? Baik itu yang baik bagi rakyatnya ataupun yang menyusahkan rakyatnya. Mohon pencerahannya Pak Ustadz. Baik Mas Lo, ini mepet-mepet pemerintah Ustadz Fahmi Salim nih yang ahlinya nih. Ayo Ustadz, silakan Ustadz. Ini tahu aja ya. Padahal saya tuh bukan tampang politisi. Coba kadang-kadang suka dikait-kaitkan dengan apa, kalau ceramah yang kritis-kritis, nah itu Fahmi Salim gitu ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, menggibah yang tadi disampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang tidak baik, perbuatan yang dapat
melukai dan menyakiti saudara kita, hamba Allah, tentu saja itu adalah sebuah perbuatan dosa. Tetapi bagaimana kalau kita ngomongin membicarakan kebijakan? Nah, di sini agak berbeda ya, babnya bukan bab ghibah. Tapi bab di sini adalah itu bagian dari amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi kita niatnya jangan ngegibahin pribadinya. Jangan membuli pribadinya, orangnya, enggak. Kita lihat kebijakannya. Ya. Kalau manusia secara pribadi ada plus minusnya, ada lebih, ada kurangnya. Tapi kita fokus sebagai rakyat, boleh tidak mengkritisi atau mengapresiasi kebijakan seorang pemimpin, apakah kepala daerah atau kepala negara? Ya boleh. Itu bagian dari apa? Tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Itu perintah Allah, itu ciri orang-orang yang beriman yang tidak akan rugi. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihati wa tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Bahkan Nabi SAW juga menyatakan, ya, Sayyidus syuhada'i Hamzah wa rajulun qama ila imamin jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Ya. Pemimpin penghulu para syuhada itu adalah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, paman Nabi yang gugur syahid di medan perang Uhud. Dan seorang yang menasehati, yang memberikan peringatan kepada penguasa pemimpin yang zalim dengan kalimat-kalimat yang benar, kalimat yang memiliki argumentasi yang kuat, amar ma'ruf dia nahi mungkar, tapi penguasa ini enggak suka sampai dibunuh. Maka dia menjadi orang yang syahid, insya Allah. Jadi hadirin rahmati Allah, kita punya saluran. Ada kanal-kanal aspirasi dari rakyat kalau ingin mengkritik, ya sampaikan langsung. Itu pun kalau dibalas, ya. Kan sekarang ada semua kepala daerah kan punya media sosial, ya. Bisa kita komentar di kolom komentar. Pak tolong begini, Pak tolong begini, Pak ini tolong perbaikan ini dan sebagainya. Kita berikan saran, kita berikan nasihat, tapi dengan kata-kata yang baik, ya, qaulan ma'rufan, qaulan layyinan, qaulan balighan. Itu Al-Quran menyebutkan kalau kamu ingin menyampaikan nasihat, walaupun pedas, kritikan pedas nasihat, tapi sampaikan dengan perkataan yang lembut, perkataan yang baligh, argumentatif, perkataan yang ma'ruf, insya Allah. Jangan kecaman, caci maki, setan lu, ya, nyontoin malah. Ya, keluar nama binatang, nggak boleh. Nggak boleh ngata-ngatain orang. Pemimpin harus kita junjung tinggi kehormatannya. Ya, jaga dia punya haibah, kewibawaan. Tapi yang kita kritisi adalah kebijakannya. Insya Allah kalau kita sampaikan dengan baik, dengan santun, argumentatif, dia akan terima dan itu akan membawa maslahat buat semuanya. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim atas jawabannya. Jadi berbeda ya antara ghibah atau mengkritik ya. Jadi ketika kita mengkritik kita langsung menyampaikan kebenaran, syukur-syukur ada koreksi di sana begitu Ustadz ya. Nah pemirsa, kami akan sampaikan kembali nanti di segmen 5 akan ada segmen nasihat Ustadz. Nah ini pemirsa bisa mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_tv1. Sekali lagi @damaiindonesiaku_tv1 berkaitan dengan tema besar kita yaitu jika lisan tak terjaga ada hati yang terluka. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Untuk itu tetaplah bersama kami Damai Indonesiaku, sesaat lagi kami akan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemirsa yang dirahmati Allah, kita masih bersama Damai Indonesiaku dengan tema jika lisan tak terjaga maka ada hati yang terluka. Itu pasti kita mengalami jika kita mendapatkan ucapan-ucapan yang tidak mengenakan. Nah tadi sudah kita buka sesi tanya jawab, kita akan mulai lagi untuk sesi tanya jawab dan insya Allah nanti akan dijawab oleh guru-guru kita. Yang pertama kami persilakan Ibu Susmiwati. Boleh berdiri Ibu? Oke, ini jauh-jauh dari Bengkulu, benar Ibu ya? Masya Allah, silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, sudah nyala Ibu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustadz, kebetulan saya setiap hari nonton Damai Indonesia. Alhamdulillah. Alhamdulillah terkabul pergi ke sini hari ini. Masya Allah, dari Bengkulu. Boleh bertanya Pak Ustadz? Ya. Kami sebagai pimpinan BKMT Taloraya Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu, saya ini kan pimpinan, jadi saya sering bercanda kepada teman-teman saya, atau saya sering menzolimi. Apakah itu zolim? Apakah itu termasuk dosa atau zolimi saya Pak Ustadz? Kemudian lagi bagaimana caranya saya akan menghapus dosa-dosa tersebut? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pertanyaannya adalah apabila bercanda, sering bercanda ya Bu ya? Bercanda di organisasi saya. Oh, kalau bercanda mah nggak apa-apa kali Ustadz ya. Tapi kalau mungkin ada yang tersinggung gitu, maksud gitu. saya ada yang tersinggung candaan iya. saya itu. Jadi ternyata yang tersinggung. Nah Iya. ini gimana nih Ustadz Hilmi Firdausi, silakan Ustadz. Ya, Masya Allah. Ya, semua orang suka bercanda ya Bu, Bapak. Rasul juga suka bercanda. Ya. Tapi memang ada batasan-batasannya Bu. Ketika Ibu bercanda, pastikan yang dibercandai itu nggak baper. Ya, makanya bercandanya jangan berlebihan. Karena ada orang yang disebut satu kata dia biasa saja, tapi di lain sisi ada orang yang mungkin dia sedang ada masalah di rumahnya, atau mungkin sedang PMS ya, atau sedang berantem dengan suaminya, dia nggak bisa menerima perkataan tersebut. Jadi sebaiknya apalagi pimpinan dijaga perkataannya. Ya, apalagi sekarang zamannya viral ya Bu ya, kan sekarang rame ya, ada ustadz maki-maki jamaah viral rame gitu ya. Ada seseorang tokoh yang punya podcast misalkan maki-maki anak kecil juga rame gitu ya Bu ya. Jaga lisan. Ya, faliyakul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa ngomong yang baik, lebih baik diam. Lalu selanjutnya apa tadi? Pertanyaan keduanya, bagaimana cara menghapus? Menghapus dosa yang mungkin pernah terucap sama sahabat kita yang merasa dia terzolimi. Yang pertama Bu, prosedurnya istighfar dulu. Astagfirullah ya. Allah ampuni nggak Bu? Insya Allah ya. Innallaha tawwabur rahim, innallaha ghafurur rahim. Minta sama Allah. Yang kedua, minta maaf sama yang bersangkutan. Permasalahannya Allah pasti ngampuni, sahabat kita belum tentu. Maka pesan saya buat ibu jamaah semua ya, kurang-kurangi bersalah sama manusia, apalagi yang berhubungan dengan perkataan. Tadi Ustadz kita bilang paku tuh Bu, dipukul, ditancap Bu ya, bisa kita cabut, tapi ada bekasnya enggak? Ada, dan bekasnya itu enggak akan pernah bisa hilang. Wallahu bisawab. Baik, terima kasih Ustadz Hilmi Firdausi. Berikutnya kami persilakan Bapak Tolhan atau Pak Talhan ini. Pak Tolhan ya, oke. Boleh berdiri Pak Tolhan, nanti akan dijawab Ustadz Fahmi. Ustadz Fahmi sambil turun ya, saya tadi lupa ngingetin Ustadz Hilmi untuk sambil turun ke jamaah. Silakan Pak Tolhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tat, saya mau bertanya Tat. Di zaman kita ini kan banyak anak muda yang berkata yang tidak baik Tat. Misalnya berkata yang tidak baik itu kan hewan gitu Tat, atau segala hal ya Tat. Bagaimana cara mengatasi anak muda ini Tat, tidak berkata yang seperti hewan gitu Tat, atau yang lainnya Tat. Bagaimana cara mengatasinya? Karena kan saya juga pernah ngalami Tat, bablas gitu Tat. Ceplosan gitu ya. Ceplosan Tat. Atau suka Iya. tidak mengingat Tat. Gimana Tat? Caranya mengatasinya tuh. Baik, terima kasih. Kita semua pernah muda ya? Semua pernah muda enggak? Pernah. Kan enggak langsung ujuk-ujuk jadi tua ya Bu ya? Betul. Semua orang yang sekarang dikatakan cerewet, bawel dulunya pendiam enggak? Pendiam. Tapi mungkin karena pergaulan, karena pengaruh dari luar akhirnya dia jadi cerewet, jadi suka ngata-ngatain orang, itu karena pengaruh pergaulan. Bapak Ibu hadirin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tadi saudara kita menanyakan bagaimana kalau orang suka mengeluarkan kata-kata kotor ya, memanggil orang dengan sebutan binatang dan sebagainya. Nah, ini sebuah perilaku yang buruk, dan perilaku buruk itu tidak mungkin terjadi spontan. Pasti ada pembiasaan-pembiasaan. Mungkin di rumahnya orang tuanya nyontoin. Dia dikata-katain sama emak bapaknya, mohon maaf, ya. Dikata-katain apa? Dipanggil anak setan, anak jin. Ya, emak bapaknya berarti setan, ya. Nauzubillah min
Karena saking mungkin bandel. Jadi menghadapi anak bandel itu resepnya nggak usah kita sebut anak itu, panggil anak itu dengan panggilan nama-nama yang tidak baik. Panggilan nama itu adalah tafaul. Tafaul itu apa? Kita harus memberikan harapan yang baik. Ya. Kalau anak kita bandel, susah diomongin, susah diarahkan, ya. Panggillah dia dengan panggilan yang penuh dengan sayang, ya. Sambil kita baca istighfar, sambil kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, panggil dia dengan apa? Ucapannya, anak soleh, bagus banget mulutnya. Nah, itu sebenarnya nyindir, betul? Anak ganteng, kok begitu? Ucapannya nggak boleh seperti itu. Nah, anak muda ya, yang sering dalam pergaulannya di sekolah, di kampus itu mengeluarkan kata-kata yang kotor ini biasanya terpengaruh dari lingkungan keluarganya dulu. Yang kedua bisa jadi pengaruh dari apa? Circle-nya, teman bermainnya. Ya, sama-sama suka mengeluarkan kata-kata seperti itu. Nah, ini akan menular. Ya, karena cepat sekali pergaulan anak itu mencontoh, ya. Jadi kata seorang pakar, banyak pakar psikologi anak-anak itu mengatakan bahwa anak itu adalah alat perekam yang paling bagus dan paling canggih di dunia. Apa saja yang keluar dari mulut orang tuanya direkam, dicatat, kemudian masuk dalam hati dan pikirannya. Apa yang ada diucapkan oleh teman-temannya, maka itu akan tercatat, masuk dalam pikirannya dan jadi kebiasaannya. Maka itu pilihkan untuk anak kita pergaulan yang baik. Maka dalam Islam kan ada aturan apa? Ikhtaril jar qoblad dar. Pilihlah tetanggamu siapa sebelum milih rumah. Kalau rumah kita tetangganya orang-orang begajulan, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang ahli maksiat, kita khawatir anak-anak kita akan terpengaruh dengan lingkungan pergaulan dan permainannya. Maka itu ini harus menjadi muhasabah, ya, koreksi, evaluasi buat kita semua. Jangan serta-merta kita langsung menyalahkan anak itu. Ayo kasih dia pengertian, orang tuanya harus ambil bagian, kemudian tokoh masyarakat, ketua RT-nya, ketua RW-nya, kepala sekolahnya, gurunya yang setiap hari berinteraksi dengan anak ini, itu juga harus terlibat, memberikan curahan kasih sayang, memberikan pengertian bahwa ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Lalu kenapa apa? Ada alternatifnya, kalau salah bagaimana yang benar? Nah ini kadang anak tidak mendapatkan itu. Karena banyak orang tua yang gagap dan canggung mengajarkan anak. Dia taunya apa? Hanya pikirin kasih uang jajannya aja. Hanya kebutuhan fisiknya saja, tapi ngajak bicara ngobrol dengan anak tidak. Demikian wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim. Untuk itu kita mulai membiasakan suatu hal yang baik. Kalau tadi dikatakan Ustadz Fahmi Salim bahwa sesuatu hal yang buruk itu adalah dimulai dari akan berjalan dengan kebiasaan. Maka untuk itu kita membiasakan untuk hal-hal yang baik. Nah pemirsa, di segmen berikut kami akan buka segmen nasihat Ustadz dalam pertanyaan yang sudah kami seleksi, kami pilih dari Instagram kami yaitu @damaiindonesiaku_TV1. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dan kita masuk dalam segmen nasihat Ustadz. Nah di segmen ini kami seleksi, sudah ada 3 penanya yang mengajukan pertanyaan lewat Instagram kami @damaiindonesiaku_TV1. Nanti akan dijawab oleh Ustadz-Ustadz yang sudah ada bersama kita ya. Yang pertama ada ini atas nama Instagramnya Oceani4. Ya, ini Oceani 4. Nanti akan kita tampilkan di layar kaca seperti yang Anda lihat pemirsa. Nah ini akan dijawab oleh Ustadz Hilmi Firdausi terlebih dahulu. Nih Ustadz, ini kayaknya curhat nih. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana kalau mertua selalu membandingkan saya dengan mantu-mantunya yang lain? Waduh, kalau saya banyak kurangnya terutama sisi ekonomi, kadang saya suka merasa malu dan sedih. Mau curhat ke istri juga sungkan. Karena ini mertua kan berarti ibunya istri kan. Nah ini jadi ini kayaknya nih si Ocean ini ngetik sambil gemeteran dia. Silakan Ustaz Hilmi. Baik, ibu suka dibandingin gak Bu? Semua orang tidak suka dibandingkan kan?
Ibu pun sama anak, misalkan ada anak ibu, kakak, adik, itu kakak kamu tuh gak kayak kamu loh. Kakak kamu tuh pinter di sekolah bla 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 bla. Itu juga pasti akan merasa tertekan anak kita yang kita bandingkan. Apalagi ibu nih, dibandingin sama mertua kita dengan menantunya yang lain. Ya, nah ini buat nasihat yang pertama buat mertuanya, jangan membanding-bandingkan. Karena siapa tahu si menantu yang menurut dia itu jelek gitu ya, menurut dia itu kurang, justru nanti kalau ibunya sakit, dia yang pertama ngerawat. Kita nggak tahu. Nah buat ibu-ibu nih, atau buat bapak atau siapapun para menantu, ketika dibandingkan sama mertua, tidak usah overthinking. Apa tuh istilahnya? Nggak usah lebay. Jangan dipikirkan berlebihan. Justru jadikan ya semacam hinaan gitu ya. Hinaan mereka kita rendahkan segala macam sebagai motivasi. Saya nggak perlu jawab dengan kata-kata, saya akan jawab dengan prestasi dan karya. Begitu Bu. Kamu dasar ini kere, nggak punya duit segala macam. Saya akan bekerja keras, saya akan buktikan, saya akan menghajikan calon mertua saya atau mertua saya. Amin. Ya, jangan jawab dengan kata-kata, cukup buktikan dengan karya nyata. Begitu. Masya Allah, ini biasanya terjadi juga di saat momen lebaran nih, kumpul keluarga, iya kan, dibanding-bandingkan. Nah baik, berikutnya kami ke penanya selanjutnya, ada atas nama Gus Mice, ini bacanya Gus Mice atau Gus Mes deh ya. Kalau dari fotonya sih perempuan ini ya. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, ada hadis yang mengatakan sampaikanlah kebenaran walaupun pahit. Ini kalau tidak salah, kulil haqq walau kana murran ya Ustadz ya. Nah bagaimana kalau kita menyampaikan kebenaran tapi malah dibenci sama orang. Apakah kita lebih baik diam saja? Ustadz Fahmi Salim silakan. Terima kasih Gus Mice. Ini netizen namanya aneh-aneh ya. Apa nama asli, nama samaran gak tahu deh tuh. Jadi begini, Nabi Musa dulu menyampaikan kebenaran dengan cara kata-kata yang lunak dan lembut. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadzakkar aw yakhsha. Allah berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa dan Harun, sampaikanlah ucapan kalimat yang lembut. Ketika kamu mengkritik, ketika kamu mengkoreksi Fir'aun, siapa yang enggak kenal Fir'aun di sini? Hah? Orangnya udah mati ribuan tahun, tapi kalau kita ngelihat pemimpin yang B ujungnya N ya, atau B ujungnya T ya, nah, gak usah disebut itu nggak bagus ya. Kita jemputnya apa? Fir'aun loh, nah, kan begitu ya. Anak bandel, nakal nggak usah dibilangin, Fir'aun loh, nah itu. Itu Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan apa? Suruh ucapkan kata-kata yang baik, kalimat kritik yang baik. Itu aja pasti tetap dibenci. Apalagi kalau enggak ucapan yang baik. Jadi memang serba salah, tapi bagi kita itu bukan serba salah, serba benar. Insya Allah, karena semuanya berpahala, semuanya ibadah. Pertama mengingatkan pemimpin, mengoreksi itu adalah tawasobil haq, tawasobil sabar, itu pahala. Yang kedua kita mengucapkan kata-kata yang baik, sopan, lembut, ya itu juga berpahala karena mengikuti perintah Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya. Jadi jangan takut. Kita nggak akan kehilangan apapun dari dunia ini selama Allah bersama kita. Tapi kalau kita meninggalkan Allah, kita akan kehilangan semua yang ada di dunia ini. Nauzubillah min zalik. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim. Ini masih ada 2 penanya lagi. Kami akan bacakan Naomi atas nama Naomi ini ya. Nanti Ustadz Hilmi lagi yang akan menjawab. Assalamualaikum Ustadz, saya termasuk orang yang cukup gampang ke bawah suasana ketika berkomunikasi dengan siapapun. Sekalipun saya sudah berniat dan mewanti-wanti pada diri sendiri untuk tidak ikut-ikutan atau merespon ketika teman mengajak membicarakan orang lain atau ghibah ya. Tapi seringkali kelepasan juga Ustadz. Nah akhirnya si Naomi ini memilih untuk mengurangi berkumpul dan berinteraksi baik secara langsung maupun via media sosial dengan teman-teman bahkan sanak saudara. Nah ini bagaimana Ustadz? Di sisi lain dia tidak mau terjebak tapi jadi akhirnya jadi kayak memutus silaturahim begini. Iya. Gimana Ustadz? Ya lihatlah agamamu ya dari siapa kamu berteman Ibu ya. Jadi teman ini sangat menentukan gimana agama kita. Kalau temannya emak-emak pengajian jadinya emak ke pengajian juga. Ya, kalau ibu sering datang ke masjid, bapak ke masjid, walaupun diem doang di masjid, ahlul masjid Pak. Ya, jadi siapa teman kita, itulah kita. Maka ketika ada teman suka nggosip, ya, suka ngegibah,
Hati-hati loh, yang gibah dan yang menikmati penggibahan itu sama Bu. Apalagi sampai dibumbui terus. Nah gitu kan. Ini saya boleh turun gak nih Mas? Boleh. Kayaknya seru nih. Iya, cocok. Mama jatah saya terus ya Masya Allah. Ya Bu ya. Ibu kan kayaknya kalau dengar gibah tuh kayaknya semangat. Ya, itu dengar-dengar dia cerai, gimana kelanjutannya? Nah ditanya emang serial? Ya emang sinetron. Apalagi di tukang sayur keliling tuh Ustaz biasanya. Itu, di tukang sayur ngumpul ya. Hati-hati Bu, orang yang menggibah dan menikmati ghibah itu sama statusnya pemakan daging bangkai saudaranya sendiri. Maka jauhi Bu, tinggalkan, kita tidak memutuskan silaturahim. Namun selama dia tidak merubah kebiasaan suka ngegosip, suka ngerumpi, suka ngegibah, maka kita nggak akan pernah ketemu dengan dia. Termasuk sekarang ada gibah canggih Bu. Kan kalau zaman dulu gibah tukang sayur tuh ya. Sekarang gibahnya ngumpul di grup WhatsApp. Wah, grup WART, arisan segala macam. Hati-hati. Ya, gibah ini dosa besar atau kecil Bu? Besar apa kecil? Besar. Dosa besar sama kayak zina, kayak mabuk. Tapi pelaku gibah tuh nggak pernah ngerasa. Enggak kok saya nggak gibah. Bu sini Bu, Ibu. Ini saya bukan mau ngomongin orang ya Bu ya. Tapi Bu itu si Cece itu Bu. Nah depannya pakai prolog nggak mau ngomongin orang. Padahal ngomongin orang juga. Maka tinggalkan orang-orang yang membuat kita menjadi golongan pemakan daging bangkai saudara kita. Ya Bu ya. Jangan gibah ya Bu ya. Pulang dari sini pokoknya hentikan gibah. Yang mau gibah tinggalin. Akur? Mantap, terima kasih. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz. Tapi Ustaz Fahmi mungkin bisa menambahkan. Tapi di sisi lain orang ini, si Naomi akhirnya jadi antisosial Ustaz. Jadi mengurangi bergaul atau bahkan memutus tali silaturahim. Gimana nih Ustaz Fahmi? Iya, kalau saya melihat hal seperti ini sebenarnya ada sisi positifnya. Ya, menjauh dari pergaulan yang banyak berpotensi mengajak kepada hal-hal yang tidak baik, itu adalah sebuah kebaikan. Ya, menjauhi tempat syubhat itu baik. Menjauhi perkumpulan orang yang suka ghibah itu bagus. Nah yang gak bagus itu yang menuduh, oh ini dia gak mau silaturahim. Padahal inilah yang menyebabkan orang tidak ingin silaturahim dengan dia. Ya, makanya introspeksi. Jadi ini grup kumpulan ini mestinya dia harus introspeksi. Kenapa ya si Fulan gak mau lagi mau gaul sama kita? Ya, mesti introspeksi. Jangan kita malah menyalahkan, lu gak mau silaturahim dosa lu. Lu yang dosa bukan dia. Ya, harus introspeksi dong. Ya. Kemudian yang kedua, kita harus banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mohon perlindungan dari apa? Dari keburukan lisan kita. Ada hadis Nabi SAW, isinya doa yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW doanya begini, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri lisani wa min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri qalbi wa min syarri mani. Nabi SAW memohon doa perlindungan kepada Allah dari 6 hal yang buruk. 1, keburukan hati, keburukan jiwa, hawa nafsu. Yang kedua, keburukan lisan. Yang ketiga, keburukan pendengaran. Yang keempat, keburukan penglihatan. Yang kelima, keburukan hati, qalbi. Dan yang keenam, keburukan kemaluan. Nah ini, jadi harus kita senantiasa jaga diri. Nah, kalau misalnya grup itu sudah kembali normal, sudah apa? Sudah balik benar, dia mau introspeksi, ayo kita kembali bergabung, kita kembali menjerajut silaturahim. Itu kalau saya ditanya pendapat begitu, pendapat saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz Fahmi Salim. Untuk pertanyaan berikutnya, ini terakhir atas nama Rehi_Harvinda. Ini sepertinya pas dijawab oleh dua-duanya, Ustadz Hilmi dan juga Ustadz Fahmi. Assalamualaikum Ustadz, saya ingin bertanya kepada Ustadz Fahmi dan juga Ustadz Hilmi, bagaimana cara kita sebagai umat Islam menyikapi terhadap seorang pendakwa yang seringkali melakukan tindakan kontroversial, terutama tidak menjaga lisan dan menyakiti hati siapapun. Terima kasih Ustadz pencerahannya. Silakan Ustadz Hilmi terlebih dahulu. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Ya.
Wahai orang beriman, kenapa engkau berkata apa yang tidak kamu lakukan? Ya, kita ini nyuruh orang berkata baik, menjaga lisan, ya Bu ya. Tapi kita sendiri, ustadznya, dai-nya, ulamanya, atau syekhnya atau kiainya itu marah-marah, memaki-maki dengan perkataan yang kasar, ya huruf depan G, belakang K, misalkan gitu ya. Misalkan kayak begitu. Itu banyak orang yang tersinggung. Yang ngelihat aja tersinggung, apalagi yang dimaki. Hati-hati, jangankan para ustadz, para pendakwah, jamaahnya aja nggak boleh kan. Ya, hati-hati Bu dengan perkataannya, apalagi ustadz yang kondang terkenal misalkan, itu gampang viral. Hari ini Bu, Pak, ya perkataan kita itu nggak bisa dihapus. Rekam jejak kita itu kejam jenderal. Hati-hati, ya. Jadi usahakan jaga sekali. Omong-omong yang baik, kalau nggak bisa mending diam. Allah bisa. Hati-hati terhadap jejak digital ya Ustaz. Ustaz Fahmi mungkin bisa menambahkan, silakan. Ini pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ya. Masya Allah. Jadi kita dengan adanya hal-hal seperti itu, mari kita semua berintrospeksi, evaluasi. Nah, itulah cermin kita ini semua punya kekurangan. Ya, bahkan orang yang ahli agama, mengerti agama pun pasti ada kekurangannya, ada kesilapannya. Ada masa-masa di mana ketika kita siapapun, apakah dia orang terkenal atau tidak terkenal, apakah dia orang berpendidikan atau tidak berpendidikan, apakah dia punya pangkat, punya jabatan atau orang-orang biasa saja. Pasti kita pernah mengalami ya kekeliruan, kekhilafan semacam ini. Maka ayo mari kita semua banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak istighfar, insya. Yang kedua, kita lebih arahkan diri kita untuk banyak-banyak doa itu tadi dah. Yang dicontohin Nabi, terutama mubalik. Ini mubalik kan paling banyak ngomong. Ya Pak ya. Kalau ibu-ibu, satu hari 20.000 kata sampai 24.000 kata Ustadz Hilmi tadi. Nah, mubalik sekali ngomong berapa puluh ribu kata tuh. Kalau jadwalnya sehari 3, coba dikali aja 3. Nah, itu pasti ada salah-salahnya, ada keliru-kelirunya. Belum lagi kalau misalnya menampilkan apa? Kesombongan, pengen dihormati, pengen dilayani, pengen dicium tangan. Ya orang belum salaman udah begini. Nah, itu harus jaga hati. Ya, jaga hati. Kita mohon kepada Allah ya dengan doa tadi yang saya sampaikan, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa min syarri lisani wa min syarri sam'i wa min syarri basari wa min syarri qalbi wa min syarri mani, agar Allah jaga kita dari hal-hal yang buruk, insya Allah. Demikian. Baik, terima kasih Ustaz Fahmi Salim, Ustaz Hilmi Firdausi. Jangankan pendakwah, host aja nih, presenter aja nih kalau salah lidah udah viral aja udah. Aduh, korban lagi kita. Baik, Masya Allah, terima kasih atas nasihat guru-guru tadi yang sudah memberikan pencerahan di siang hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya, apa yang disampaikan oleh guru kita tadi bisa mengambil hikmah ataupun ibroh dan juga makin bisa berhati-hati untuk menjaga lisan kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Tetaplah bersama kami di Damai Indonesiaku. Alhamdulillahirrahmanirrahim, Masya Allah, tabarakallah. Pemirsa, tidak terasa kita sudah di penghujung acara Damai Indonesiaku. Dan pemirsa, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program religi baru kami, yaitu Sah Selalu Ada Hikmah, yang akan diasuh langsung oleh Koh Dennis Lim bersama narasumber-narasumber yang bisa kita ambil inspirasi dan juga banyak hikmah di sana. Dan pemirsa, jangan lupa besok kita juga hadir ini, Damai Indonesiaku spesial Isra Mi'raj yang akan kita siarkan langsung dari Jakarta Islamic Center. Nah pemirsa, bagi Anda juga yang ingin menyaksikan tayangan ulang kami atau nasihat-nasihat dari guru-guru kami, Anda bisa membuka website kami di damaiindonesiaku.id. Sekali lagi, damaiindonesiaku.id. Saya Muhammad Sofyan pamit undur diri dan acara ini dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita, dan didukung oleh Luwak White Coffee. Mengucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah Rabbal. Ayo. Astaghfirullah. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji bagimu ya Rabb. Sampaikanlah salawat dan salam kami, salam rindu kami untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami. La tada'lana fi maqamina dhanban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala dainan illa qadaitah,
ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك من شر أنفسنا ومن شر ألسنتنا ومن شر أسماعنا وأبصارنا ومن شر قلوبنا ومن شر منينا يا أرحم الراحمين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم بارك لنا في أولادنا ولا تضرهم ووفقهم لطاعتك وارزقنا برهم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. أستغفر الله. Anda baru saja menyaksikan Damai Indonesiaku dipersembahkan oleh Wadimor, tentu sarung kita.